Devastator merupakan salah satu combiner yang tercatat menjadi yang paling awal dari semua combiner yang pernah muncul dalam seri Transformer generasi pertama. Dan karena penampilannya sangat berkesan di ingatan para penggemar tahun 80-an, hingga kini karakternya tetap selalu diadaptasi sehingga bisa muncul dalam berbagai waralaba Transformer lainnya. Salah satu kemunculan populernya ada pada Transformer movie garapan Michael Bay dengan judul Transformer Revenge of the Fallen yang rilis pada tahun 2009 lalu. Di mana dalam seri live action ini, kita diperlihatkan bagaimana bentuk rancangan dari Devastator yang telah menjadi combiner raksasa seperti layaknya kaiju. Nah, lalu apa sajakah fakta serta keunikan Devastator dalam series ini? Berikut ulasannya, fans. Dalam serial movie, kita memang tidak diberitahu tentang bagaimana para anggota Constructicons yang membentuk Devastator bisa ada, serta sejak kapan mereka menjadi Decepticons. Namun dalam media tambahan seperti yang ada pada adaptasi komik film, mereka digambarkan merupakan Transformer produksi massal yang diciptakan melalui Allspark khusus untuk melayani dinasti Prime. Ribuan tahun lalu di Cybertron, setiap dari mereka dikatakan bertugas untuk menciptakan mesin besar bernama Star Harvester yang digunakan para Prime untuk memanen energon dari sebuah planet untuk mengisi penuh energi dari Allspark. Sementara untuk alasan mengapa mereka ada di pihak Decepticon saat ini, yaitu karena tuan pertama mereka The Fallen, sang pendiri Decepticons, telah mengubah mereka menjadi anggotanya. Dalam film, kita bisa melihat bahwa Devastator sepertinya lebih kecil daripada versi animasinya, yang mana bila dibandingkan dengan Dinobot seperti Grimlock ketika Devastator merangkak, ukurannya terlihat hampir sama atau bahkan lebih tinggi. Tetapi sebenarnya dalam hal ini, Devastator tetaplah memiliki ukuran yang jauh lebih besar daripada Dinobot, andai saja ia dalam posisi berdiri. Tetapi karena memang alasan ia merangkak adalah karena tubuh besarnya yang sulit untuk menompang tubuhnya, itu menjadi alasan kenapa ia terlihat lebih kecil. Meski demikian, dalam keadaan merangkak seperti itu, ukuran tubuhnya tetap saja dapat mengintimidasi lawan ketika di medan pertempuran. Kebalikan dari versi aslinya yang menggambarkan Devastator sebagai combiner kuat dengan bentuk humanoid, versi film malah menampilkan Devastator dengan bentuk fisik serta tubuh yang hampir mirip dengan monster ketimbang sebuah robot. Penyebab ia terlihat seperti monster mungkin kembali lagi pada fakta sebelumnya bahwa ia merangkak dan tidak dapat berdiri dengan sempurna. Dalam versi animasi, kita bisa melihat bahwa Devastator tidak hanya memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan saja. Tetapi selain itu, ia juga dibekali dengan beberapa senjata genggam yang dapat ia bawa, berupa pistol besar hingga bagian mata yang dapat mengeluarkan laser penghancur. Meskipun Devastator versi Michael Bay tidak terlihat humanoid, sehingga tidak terlihat seperti Transformer normal lain yang mampu menggunakan senjata dengan baik dalam setiap pertempuran, ia masih memiliki sebuah senjata tetap, yaitu sebuah Vortex Grinder yang ada pada bagian mulutnya. Vortex Grinder ini mampu menciptakan pusaran seperti lubang hitam yang akan melahap apapun yang ada di sekitarnya, di mana Mixmaster yang menjadi bagian tunggal untuk bagian leher sampai kepala membuat Devastator memiliki rahang yang fleksibel sekaligus saluran mulut yang dipenuhi dengan mesin giling penghancur sebagai cara untuk mencerna energon dari benda-benda yang ia telan. Meskipun di dalam film, Devastator terlihat tidak dapat berbicara dengan bahasa Cybertronian ataupun juga berbicara dengan bahasa manusia seperti Transformer pada umumnya, namun bukan berarti ia bisu atau tidak dapat berbicara. Pasalnya bila kita jeli, dalam beberapa scene adegan, terdengar Devastator juga dapat mengeluarkan suara menggeram dan bahkan menggeram kesakitan ketika setengah wajahnya dirusak oleh Mudlaf, yang saat itu berhasil selamat setelah ia telan.
Nah, yang jadi pertanyaan adalah, bila Devastator dapat menggeram, mengapa ia tidak mampu untuk berbicara? Begini penjelasannya. Oh iya, anggap saja penjelasan ini merupakan teori, meskipun bukan fakta ya. Dikatakan dalam situs wiki, Devastator merupakan bentuk gabungan Combiner yang tersiksa, yang mana dalam bentuk formasi, setiap bagian Decepticons yang membentuk tubuh dari Devastator, masing-masing pribadi dari mereka akan merasakan sakit secara fisik dan juga mental. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi kecerdasan dari Devastator sebagai Combiner dengan kecerdasan rendah yang hanya dipenuhi dengan pikiran amarah dan juga rasa sakit sebagai hasil bentuk dari penggabungan. Jadi karena rasa sakit dan amarah lebih mendominasi pemikirannya, ia lebih memilih melampiaskan apa yang dia rasa daripada menggunakan sedikit kecerdasannya untuk berbicara. Dalam movie, apakah kalian pernah melihat adegan di mana Devastator memiliki bagian ini? Kalau iya, apa yang kalian pikirkan tentang hal itu? Yap, adegan itu sebenarnya merupakan sebuah lelucon yang menggambarkan bahwa Devastator seperti memiliki dua buah bola pada bagian tersebut. Yang mana bila diteliti, sebenarnya tidak ada bagian dari setiap Constructicons yang memiliki dua bola tersebut dalam bentuk mode alternatif maupun bentuk humanoidnya. Oke fans, mungkin cukup itu saja pembahasan kita untuk kali ini. Jadi bila kalian suka, silakan bantu like komen video ini agar admin makin semangat membuat konten menarik lainnya tentang Transformers. Akhir kata admin pamit undur diri, see you next video.